Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Teknik Bela Diri Bab 1498. Menerobos blokade aura kematian bagi Luo Xiu sangatlah mudah, tidak seperti Yuer yang sebelumnya harus menggunakan darah esensi kehidupannya. Terhadap tindakan Luo Xiu ini, Tu Yuming tidak menghalanginya. Meskipun fisik istimewa wanita itu sangat menarik baginya, tetapi jika dibandingkan, kultivator dari alam dewa di hadapannya ini membuatnya lebih tertarik. Dari ingatan pemilik asli tubuh ini, aku tahu namamu adalah Luo Xiu, kan? Tu Yuming melangkah di kehampaan. Aura kematian yang melingkupinya berubah menjadi satu set zirah perang yang buas, membuatnya tampak seperti seorang tiran yang kejam. Lalu, kau ini siapa? Tanya Luo Xiu. Hehe, apa kau tidak merasakan perbedaan di antara kita? Maksudmu perbedaan cara berkultivasi? Benar, di dalam kekacauan tak berujung, ada alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Alam semesta kalian ini hanyalah salah satunya. Perawakan Tu Yuming kekar, sepasang matanya yang berwarna darah seolah memiliki kekuatan iblis. Dan aku adalah seorang ahli yang berasal dari alam semesta lain. Alam semesta yang berbeda memiliki aturan yang berbeda, tetapi pada dasarnya tidak ada perbedaan yang terlalu besar, hanya cara berkultivasinya yang berbeda. Bertahun-tahun yang tak berujung yang lalu, aku mengira akan tewas dalam perang antara dua alam semesta. Tidak kusangka setelah waktu yang tak berujung, aku terlahir kembali. Dia melangkah di kehampaan, mengenakan zirah iblis yang terbentuk dari aura kematian. Dengan suara peng, sepasang sayap daging hitam terbentang dari punggungnya. Ras asing. Pupil mata Luo Xiu tiba-tiba menyusut drastis. Ketika ia melihat sepasang sayap daging yang terbentang itu, ia tiba-tiba teringat pada gambar yang pernah ia lihat di lorong tempat Kaisar Api disegel. Ditambah dengan apa yang dikatakan oleh Tu Yuming ini, Luo Xiu pun mengerti. Orang-orang ini adalah ras asing. Ras asing yang memiliki 3 pasang sayap daging itu lebih kuat dan mengerikan daripada ras asing yang hanya memiliki sepasang sayap daging di hadapannya ini. Dari tubuhmu, aku bisa merasakan sumber asal yang murni, bahkan lebih murni dari wanita tadi. Tubuh Tu Yuming memancarkan cahaya hitam pekat yang terkondensasi dari aturan kematian. Sebuah aura mengerikan yang membuat orang gentar menekannya, membuat ruang di sekitarnya mengeluarkan suara ledakan yang dahsyat karena terhimpit. Ingin menelanku juga harus lihat apa kau punya kemampuan. Dan aku belum pernah membunuh ras asing, sangat ingin mencoba membunuh satu. Tubuh Luo Xiu juga memancarkan semangat juang yang kuat. Sepertinya kau sangat percaya diri. Menurut pembagian alam di alam semesta kalian ini, aku adalah Raja Dewa, dan kau adalah Dewa Langit. Meskipun kekuatanmu sangat hebat, tetapi jika hanya mengandalkan kemampuan tadi, kau masih bukan tandinganku. Tu Yuming memancarkan niat membunuh, tersenyum jahat, mengingat kau akan segera kutelan, aku bisa memberitahumu namaku, Tiran Kematian, Mande. Weng. Begitu suaranya selesai, Mande langsung menyerang. Kecepatannya melampaui batas ruang, seperti seberkas cahaya hitam pekat. Dengan satu pukulan, ruang di sekitarnya runtuh. Dung! Luo Xiu menyambutnya dengan tinju pemecah dao. Setiap pukulan membawa kekuatan agung yang menghancurkan dao agung di alam semesta. Dalam sekejap, tinjunya dan tinju Mande telah berbenturan entah berapa kali. Domain keduanya juga menyebar. Luo Xiu menggunakan tanpa wujud untuk mengembangkan aturan alam semesta, mencakup segalanya. Sedangkan Mande telah mengolah aturan kematian hingga ke puncaknya. Angkasa raya di alam bawah sama sekali tidak bisa menahan kekuatan mereka berdua. Energi mengerikan mengamuk dahsyat, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Benua Asura bahkan hancur dalam beberapa bentrokan singkat, pecah menjadi beberapa bagian, seperti pulau-pulau meteorit yang melayang di angkasa. Dalam pertempuran besar seperti ini, jangankan penguasa Dao sejati atau penguasa Dao, bahkan Raja Dewa biasa pun tidak bisa ikut campur. Sedikit saja bergerak akan terkena dampaknya dan tewas. Boom! Kedua mata Mande memancarkan cahaya darah yang berwujud, seperti 2 bilah pedang tajam. Tinjunya terbakar dengan api hitam. Ini adalah serangan yang memadatkan aturan kematian. Tanpa batas, Luo Xiu berteriak keras. Diperkuat oleh teknik terlarang tanpa batas, kekuatan tinju pemecah dao meningkat, dan sekali lagi terjadi bentrokan sengit. Meteorit-meteorit raksasa dan pecahan benua di sekitarnya musnah menjadi debu. Langit dipenuhi debu, tetapi sama sekali tidak bisa melayang jauh sebelum ditelan oleh kehampaan. Angkasa raya sejauh puluhan juta mil sepenuhnya dihancurkan oleh mereka berdua menjadi kehampaan yang menelan segalanya. Terus terang saja, pertarungan antara Luo Xiu dan Mande sama sekali tidak seperti Dewa Langit melawan Raja Dewa, melainkan seperti dua patriark dewa yang berbenturan dengan sengit.
benar-benar luar biasa. Bisa mengeluarkan kekuatan tempur sehebat ini sebagai seorang dewa langit, kau sudah cukup untuk merasa bangga. Kau harus tahu, aku, Mande, dulu adalah seorang ahli yang setara dengan tingkat dewa tertinggi di alam semesta kalian ini. Tubuh Mande juga telah ditempa hingga tingkat yang mengerikan. Terlihat bahwa ia telah merasuki tubuh Tuyuming untuk waktu yang sangat lama, telah menempa raga ini dan mengubahnya entah berapa kali. Benarkah? Hanya dewa tertinggi. Bahkan jika kau seorang kaisar dewa, kau akan kupukul hingga mati di sini. Luo Xiu tersenyum dingin. Sosoknya berkelebat dan dalam sekejap mendekat. Sebuah segel terbentuk di telapak tangannya, menekan turun dengan dahsyat. Langit, di telapak tangannya, seolah-olah ia memegang langit biru. Dengan kekuatan tiada taraf yang agung, ia menekan ke bawah. Kekuatan tempurmu masih bisa meningkat. Wajah Mande berubah. Karena momentum dari segel Luo Xiu ini terlalu menakjubkan, kekuatan yang terkandung di dalamnya melampaui tinju pemecah dao yang diperkuat oleh teknik terlarang tanpa batas sebelumnya. Seketika, segel itu menekan turun. Cahaya dewa yang tak terbatas meledak, seketika menelan sosok Mande. Kau pikir dengan begini saja bisa mengalahkan tiran kematian yang perkasa? Senyum dingin Mande terdengar dari dalam cahaya dewa. Dia dengan tangan kosong merobek langit biru itu dan langsung melesat keluar dari cahaya dewa yang menelannya. Ini belum berakhir. Bumi. Satu lagi segel terbentuk di antara jari-jari Luo Xiu. Tubuhnya seolah berubah menjadi bumi yang luas tak bertepi, lalu ia menginjak ke arah Mande. Masih jauh. Mande berteriak marah. Aura kematian terkondensasi menjadi cakar iblis, berbenturan dengan telapak kaki Luo Xiu. Misteri, asal. Luo Xiu terus-menerus mengaktifkan teknik terlarang 8 katanya. Setiap segel yang diaktifkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Ketika ditumpuk hingga segel terakhir, kekuatannya sudah bisa disebut mengerikan. Mande berhasil menahan semua serangan ini, tetapi bahkan ia pun merasa sedikit kewalahan. Sepertinya aku perlu menggunakan kekuatan yang lebih dahsyat untuk membereskanmu. Tubuh Mande bergetar, auranya tiba-tiba menanjak. Jelas bahwa tadi bukanlah kekuatan sejatinya, ia masih menyembunyikannya. Satu kesatuan, baik itu teknik terlarang tanpa batas, tinju pemecah dao, maupun teknik terlarang 8 kata, semuanya hanyalah persiapan untuk satu kesatuan yang terakhir. Boom, cahaya dewa yang mengerikan meletus. Kekuatan serangan kali ini jauh melampaui gabungan dari teknik terlarang 8 kata sebelumnya. Ini, Mande sama sekali tidak sempat bereaksi. Seketika ia terlempar, zirah iblis buas yang terbentuk dari aura kematian di tubuhnya meledak berkeping-keping. Puff, kemudian, tubuh Mande juga hancur, berubah menjadi segumpal kabut darah, dan lenyap di dalam kehampaan. Tidak, Luo Xiu tidak begitu saja menganggap dirinya telah membunuh lawannya. Dia tahu betul dengan aura Mande yang menanjak tadi, mustahil ia tidak bisa menahan bahkan satu serangan kekuatan gaib satu kesatuan pun. Tiba-tiba, kewaspadaan muncul di hati Luo Xiu. Sosok Mande muncul seperti hantu. Aturan kematian di tangannya berubah menjadi pedang tempur api hitam. Dalam sekejap, ia sudah menebas ke dekatnya. Dalam sekejap mata, Luo Xiu berhasil menghindari serangan ini, tetapi ia terkena pukulan tinju Mande di dada, tubuhnya terlempar ke belakang. Kerajaan mayat hidup, Mande berteriak keras. Dari tubuhnya melesat keluar untaian-untaian aura kematian yang tak terhitung jumlahnya. Setiap untaian aura kematian berubah menjadi arwah mayat hidup. Ribuan arwah, seketika menelan sosok Luo Xiu dan menyerang dengan ganas. Bersambung,